Kemudian wujud integritas yang kedua. Jadi kalau tadi kan masih dalam tataran nilai ya, values yang dipenjarakan dalam tanda kutip ke dalam tulisan untuk dipahami. Nah, yang kedua ini adalah wujud integritas yang tertuang di dalam karya. Di dalam karya itu terkait dengan apa? Misalkan apa namanya? Kita lihat di sini terkait dengan mutu, terkait dengan waktu, terkait dengan akurasi, terkait dengan presisi. Jadi integritas itu terwujud itu dalam karya. Nah, terwujud dalam karya itu terkait dengan hal-hal seperti apa? Terkait dengan mutu, terkait dengan waktu, terkait dengan ukuran, terkait dengan akurasi, terkait dengan presisi. Gitu. Jadi kalau kita melihat ketika yang di awal nilai etik, nilai moral itu sumbernya ada 4 kurang lebih, agama, filosofi, kemudian kontrak sosial dan lain sebagainya gitu. Nah, kali ini untuk karya, wujud integritas yang tertuang di dalam karya itu ngambil inspirasinya dari biasanya kan benchmarking ya. Biasanya kita mencontoh pengaplikasian di tahun-tahun sebelumnya. Atau biasanya kita belajar. Nah, tapi di luar itu ketika kita merunut ke belakang, men-track ke belakang, ternyata sumbernya itu berasal dari pembelajaran manusia, penelitian manusia, pengamatan manusia terhadap uniknya alam semesta. Waduh, maksudnya apa nih uniknya alam semesta? Jadi kalau saya ngelihatnya gini ya, Pak dan Bu. Jadi karena manusia mengamati, manusia tertarik, ini alam semesta kok memiliki keteraturan yang ekstrim. Demikian presisi dari segi waktu itu ternyata dia punya ukuran waktu yang sangat-sangat rigid. Kemudian presisi dan tidak lupa, itu ternyata di alam semesta itu segala sesuatu terbentuk dengan bentuk yang sangat indah. Ada seninya di sana. Nah, saya sedikit mengembangkan atau sedikit beralih. Ada sebuah lab penelitian nuklir. Singkatannya adalah CERN. CERN itu sebuah laboratorium atau sebuah tempat penelitian yang lokasinya berada di bawah tanah, kalau nggak salah di bawah Prancis dan Swiss. Jadi di CERN itu dibangun penghubung kayak semacam lingkaran yang tujuannya adalah untuk menemukan materi yang terkecil di alam semesta. Materinya sudah ketemu. Cuman ada materi yang lain pasti kan ya. Nah, materinya sudah ketemu. Nama materinya itu adalah antimateri. Ada orang yang mengatakan nama materinya itu adalah God spot atau apa gitu ya, lupa saya. God matter. Atau ada yang mengatakan materinya adalah goddamn material. Nah, manusia berfokus untuk menemukan hal itu, bukan menciptakan. Manusia berfokus untuk menemukan antimateri itu berlangsung selama berpuluh-puluh tahun, beberapa dekade, dan membutuhkan uang yang sedemikian banyak. Saya pernah mengkalkulasikan tuh, Pak. Jadi uangnya ini bisa membuat beberapa kota. Nah, kemudian membutuhkan demikian banyak para ilmuwan, para ahli, ribuan ahli teknologi, ahli biologi, ahli fisika, ahli matematika, bahkan ahli moral atau ahli sejarah berkumpul di sana untuk menemukan, bukan menciptakan. Nah, maksud saya begini, untuk menemukan dan menciptakan dibutuhkan perangkat yang luar biasa, dibutuhkan waktu yang sangat ekstrim, dibutuhkan kecerdasan intelektual, sama aja ya kecerdasan intelektual, kecerdasan yang di atas rata-rata hanya untuk menemukan one single material. Nah,
Seandainya kita mau berpikir tuh, jadi ketika melakukan pengamatan, ini mohon maaf ya, bapak ibu kita itu kan yang melahirkan kita. Nah, bapak ibu kita, kecuali ada yang lahirnya dari batu ya, guyon gak lucu gitu. Nah, bapak ibu kita melahirkan, bapak kita menginjeksi cairan kepada tubuh rahim ibu kita. Nah, kemudian dikoding tuh di dalam rahim. Akhirnya ketemu kan sel sperma, mohon maaf, dan sel telur bergabung, kemudian bertumbuh jadi janin, bertumbuh, ada rangkanya, ada mulutnya dan lain sebagainya. 9 bulan. Pertumbuhannya dari bulan ke bulan itu ada ukurannya Pak dan Bu. Ukuran yang sangat presisi. Ukuran yang sangat akurat, yang bisa dirata-rata sama hampir keseluruhan manusia. Ketika kita dilahirkan, nah janin kan tumbuh tuh tadi, ketika kita dilahirkan, uniknya adalah kecepatan antara pertumbuhan janin yang ada di rahim dengan kecepatan pertumbuhan bayi semenjak lahirnya itu berbedanya sangat jauh. Jadi ketika dilahirkan, pertumbuhan itu melambat ketika dibandingkan dengan ketika masih ada di dalam rahim. Nah, kalau seandainya tidak ada batasan waktunya atau ada persamaannya antara rahim dengan setelah dikeluarkan, maka katanya ini loh ya, para ahli mengatakan bayi keluar dari rahim ibu kita, kemudian dalam 3 bulan. Jika seandainya kecepatan yang sama dengan kecepatan pertumbuhan di rahim, maka dalam 3 bulan bayi itu tingginya bisa sebesar Gunung Everest. Nah, maksud saya itu begini. Ini presisi banget ya alam semesta. Bulu-bulu yang ada di dalam diri kita yang tumbuh, bukan di dalam, yang ada di tubuh kita, misalkan rambut nih, itu kan memanjang, bisa 1 meter, 1,5 meter, 2 meter, dan lain sebagainya. Tapi kenapa rambut itu kemudian berbeda dengan pertumbuhannya ya? Berbeda pertumbuhannya dengan alis, rambut di alis. Atau berbeda pertumbuhannya dengan bulu mata kita. Atau memiliki perbedaan pertumbuhannya dengan misalkan bulu hidung kita. Kebayang kalau nggak ada ukuran-ukuran, kalau nggak presisi, kalau nggak ada waktu, kalau nggak ada jaminan mutunya, kalau nggak ada artificial intelligence yang diinjeksikan oleh sang penciptanya. Kebayang itu bisa aut-autan kayak gimana. Tapi pada kenyataannya, alam semesta itu indah, teratur, bagus, harmoni. Nah, akhirnya setelah melakukan pengamatan, kurang lebih seperti itu, manusia melihat alam kok keren banget ya, presisi banget ya, ada waktu dan ada ukurannya ya. Maka kemudian manusia mencontoh alam dan mempraktikkan, mengaplikasikan di dalam pekerjaan atau karya-karyanya di dalam kehidupan. Contoh kasus misalkan, bapak atau ibu itu pasti kan pulang kerja ya. Nah, ketika pulang kerja atau berangkat kerja, itu bisa jadi ada yang melewati Sudirman, ada yang melewati Kuningan. Ketika pulang kerja, malam tiba, angkasa menjadi gelap. Tapi tiba-tiba kemudian kita melihat gedung-gedung bercahaya, gemerlap. Air mancur dinyalakan dengan tembakan-tembakan sinar yang mengagumkan, merah, kuning, hijau, jingga, mejipun, hibinion gitu. Lewat Bundaran HI. Itu demikian indah. Nah, keindahan itu kita pandang ini ternyata teratur banget ya, keren banget ya Jakarta. Gila. Hebat. Luar biasa. TOP BGT gitu. Nah, itu harmoni. Yang kita tidak paham adalah di balik harmoni itu ternyata ada stage-stage sebelum mencapai harmoni itu. Kan kita mikirnya kayak gini ya, KPPU kantornya disaluri oleh air. Didistribusikan air oleh PDAM, terus malam hari bercahaya ada lampunya. Kita merasakan ya udah biasa aja gitu ya. Nah, karena harmoni sudah terbentuk, kita menjadi merasa biasa saja. Padahal pada awalnya gedung-gedung bertingkat, wilayah harmoni,
wilayah Harmoni, wilayah Kuningan, wilayah Sudirman, gedung-gedung bertingkat itu awalnya ada stage yang harus dilewati sebelum mencapai harmoni, sebelum kita merasakan biasa saja. Di sana ada chaos in chaos misalkan. Belum ada sistemnya, belum ada apa-apanya, membuat acak-acakan gitu. Setelah itu kemudian dibuat satu perancangan. Gimana nih supaya nggak awut-awutan? Gimana nih supaya nggak acak-acakan? Akhirnya dari yang chaos in chaos kemudian jadi chaos in harmony. Widih, apa itu maksudnya? Jadi di dalam harmoni itu ternyata ada chaos. Nah, kemudian baru sampai di fase harmony in harmony. Nah, biasanya di dalam fase chaos in harmony itu ya, dalam membuat sistem, dalam membuat sesuatu yang presisi, dalam membuat sesuatu yang akurat, sesuatu yang indah itu, yang akhirnya kita nggak merasakan, itu biasanya ada ini Pak, ada ini Bu. Jadi kita ngerasa oke ya, listrik, air, dan lain sebagainya gitu. Tapi di balik keharmonian itu ada perselisihan di PDAM. Ada emosi yang terkuras, ada kemarahan, ada pemecatan, ada kedengkian, ada pengeluaran SP3, SP2, ada penurunan jabatan. Ada harga yang harus dibayar untuk menata chaos tersebut menjadi harmoni di PDAM ataupun di perusahaan listrik negara. Nah, manusia melihat alam, melihat keteraturan, melihat mutu alam, melihat waktu yang luar biasa, melihat presisinya alam, manusia ingin mewujudkan hal itu. Itu mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi saya ulangi lagi, saya simpulkan, wujud integritas itu tertuang di dalam nilai etik, nilai moral, kemudian untuk menjadi acuan dari sebuah organisasi dalam bersikap para anggotanya. Kemudian wujud integritas itu tertuang juga di dalam karya terkait dengan mutu, waktu, akurasi. Nah, ini sumbernya adalah dari alam biasanya. Dari alam. Oke, sampai di sini saya pindah ke slide berikutnya. Nah, pertanyaannya, ini sesuai dengan tema kita kali ini, bagaimana kita membangun integritas sebagai nilai dan acuan pribadi